Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hamidah, dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT TPT tahun 2005 bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebagaimana telah disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester atau RPS, mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 dengan kode IN 509 dan berbobot 3 SKS. Pertemuan pada mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, 2 kali pertemuan untuk pelaksanaan ujian, yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman teoretis dan keterampilan praktis dalam merancang, melaksanakan evaluasi, dan penyusunan perangkat penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia secara relevan, otentik, dan profesional. Mahasiswa akan mempelajari berbagai pendekatan evaluasi dan asesmen, mulai dari penilaian formatif, sumatif, diagnostik, hingga penilaian autentik serta teknik validasi instrumen dan evaluasi. Tidak hanya itu, mahasiswa juga akan mengembangkan proyek perangkat penilaian berbasis kompetensi berbahasa dan bersastra yang akan diuji secara nyata dan dianalisis berdasarkan prinsip validitas dan reliabilitas. Di akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu merancang evaluasi dan perangkat instrumen penilaian baik untuk keterampilan berbahasa maupun untuk keterampilan bersastra. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan mencakup 3 hal. Yang pertama, CPMK 1. Mahasiswa mampu memahami teori dan prinsip evaluasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. CPMK 2, mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan perangkat asesmen pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan analisis hasil asesmen dan menyusun laporan akademik dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan dengan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Pada aspek delivery, materi disampaikan melalui kuliah interaktif dan referensi digital yang dapat diakses melalui sistem e-learning UPI spot.upi.edu. Sedangkan dalam aspek interaksi, mahasiswa akan aktif berdiskusi, menyusun proyek, dan mempresentasikan hasil desain, evaluasi, dan perangkat penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk diskusi kelas, simulasi, hingga peer review. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini meliputi tingkat partisipatif, asesmen formatif, sumatif. Asesmen formatif dilakukan melalui kuis, refleksi, tugas individu, dan kerja kelompok. Sedangkan asesmen sumatif berupa UTS, UAS, serta proyek akhir berupa penyusunan perangkat penilaian dan laporan uji coba perangkat penilaian tersebut yang berbasis artikel ilmiah. Teknik penilaiannya menggunakan rubrik kinerja yang dikembangkan berdasarkan indikator capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam RPS. Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah case method dan project based learning dengan metode diskusi, praktik langsung, kolaborasi, hingga umpan balik yang reflektif. Adapun referensi yang saya gunakan berupa karya-karya pakar asesmen seperti Judith Arthur N.J., kemudian Crawford, Douglas Brown, kemudian Susan N. Brockhart, juga buku-buku lokal seperti karya-karya Burhanuddin Gantoro, juga didukung dengan artikel jurnal internasional seperti milik John Muller, Grant Wigan, hingga sumber-sumber jurnal terkini di dalam bidang evaluasi bahasa dan sastra Indonesia. Sumber-sumber jurnal terbaru, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, untuk menambah wawasan referensional supaya konseptual mahasiswa semakin utuh. Baik, berikut adalah video pembelajaran yang mendemonstrasikan proses pengajaran pada mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semua? Baik, bagus.
Semoga semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya di pertemuan kedua pada mata kuliah Evaluasi Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu topik mengenai penilaian autentik dan kriteria penilaiannya, ya. Ini sangat berkaitan dengan apa yang dilakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, untuk presensi Alwan, Anissa, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai penilaian autentik dan kriteria penilaian pada mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Masih ingat dengan pertemuan yang lalu tentang minggu lalu kita belajar tentang dasar evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, konsep dasarnya. Ada yang masih ingat kemarin belajar apa? Angkat tangan, boleh? Ya. Belajar tentang perbedaan antara evaluasi dan pengukuran. Betul, bagus. Anda masih ingat. Berarti betul Anda sudah siap untuk belajar ya kalau begitu. Baik, supaya Anda tahu apa sih tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama, setelah Anda belajar mata kuliah ini, Anda akan memahami konsep penilaian autentik. Kemudian, mengenali metode penilaian keterampilan berbahasa dan bersastra. Yang terakhir, teman-teman akan diajak menyusun rubrik penilaian berbasis kriteria. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan satu pertanyaan. Menurut teman-teman, apakah semua penilaian di kelas bahasa Indonesia yang pernah teman-teman lalui, baik itu di saat teman-teman jadi siswa ataupun teman-teman mungkin pernah ke sekolah mengambil dasar, apakah semua penilaian yang sudah teman-teman lakukan atau pernah teman-teman alami mencerminkan kemampuan nyata siswa? Boleh pendapat, buat pendapat? Apakah sudah mencerminkan? Belum. Oke, terima kasih. Ini jadi curhat ya pengalaman Anda. Ya. Jadi penilaian yang pernah kita lakukan itu mungkin saja dominasinya oleh kognitif. Jadi penilaian autentik ini, autentik tuh kira-kira dan kata bahasa Inggris bukan? Nah, autentik apa kira-kira artinya dalam bahasa Indonesia? Asli atau nyata. Ya. Penilaian autentik yang saya mengambil dari salah satu jurnal terkenal yang berbicara tentang evaluasi, ini namanya WIGIS. Dia bilang authentic assessment asks student to perform real world tasks. Jadi kesannya tuh tugas nyata ya, bukan tugas dunia. Kalau tugas dunia berarti Ultraman ya. Yang ini tugasnya tugas nyata dalam kehidupan. Jadi ketika kita menilai apa yang mereka lakukan, ada ciri-cirinya. Mereka yang dinilai oleh kita dari pertama mereka pertama kontekstual dan bermakna. Yang kedua kinerja. Kinerja itu apa yang mereka lakukan. Yang ketiga fokus pada proses dan produk. Yang terakhir reflektif dan kolaboratif. Jadi tidak hanya dia bisa menjawab soal esai selesai. Tidak hanya itu yang disebut dengan penilaian autentik. Oke, saya lanjut. Nah, ada beberapa model penilaian autentik yang sudah berkembang. Yang pertama, penilaian kinerja. Nah, ini yang tadi ya, teman-teman membaca puisi itu kinerja. Debat itu kinerja. Membuat esai itu kinerja. Kinerja ya. Selanjutnya yang kedua, berbasis proyek. Ini yang sedang diagul-agulkan oleh kurikulum Merdeka. Ya, sekarang itu bahkan di kampus mengajar versi pas menteri kemarin itu project based learning itu dianggap salah satu model pembelajaran atau penilaian yang harus ada di semua universitas, di semua tingkat universitas. Di project ini siswa menyelesaikan tugas terstruktur dengan jangka waktu yang panjang. Jadi tidak bisa nih kalau teman-teman nanti buat penelitian project based learning, pas saya tanya berapa pertemuan? 1 Bu. Tidak mungkin, karena namanya juga project. Ya, namanya project paling sedikit setengah semester. Lebih bagus lagi bukannya lebih panjang, ya akhir semester. Lanjut, model berikutnya portofolio. Ini pasti pernah ya, Anda mengumpulkan karya. Anda ketika menjadi siswa, Anda mengumpulkan karya untuk menunjukkan perkembangan keterampilan bahasa atau bersastra yang Anda alami, untuk merefleksikan pembelajaran secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, penilaian observasi dan catatan anekdot.
Ini biasanya dilakukan oleh guru. Jadi guru tuh kadang di kelas menilai, oh si anak ini dia tuh rajin tapi kok nilainya jelek. Dia itu kok tidur di kelas tapi nilainya bagus. Itu proses guru menilai observasi siswa. Ini juga masuk ke dalam penilaian autentik. Lanjut, penilaian diri dan teman sejawat. Ini juga salah satu penilaian yang mungkin tidak jarang teman-teman lakukan waktu sekolah dulu. Teman-teman menilai teman-teman yang lain. Mungkin gurunya memberi ruang tapi sedikit. Tapi itu juga karena teman-teman kalau lihat performa seseorang baca puisi, pasti kan bisa menilai, dia baca puisinya bagus ya dibanding yang sebelumnya. Nah, itu adalah upaya model penilaian autentik untuk memberi ruang kepada semua orang bisa menilai. Karena biasanya kalau menilai itu, kalau tidak guru yang membuat penilaiannya, dan nilai siswa, kan gitu ya. Ini kalau di bidang evaluasi atau di bidang pengukuran psikologi itu disebut dengan tester dan testi. Ya, jadi tester dan testi sebenarnya tidak berkaitan dengan guru atau siswa kan sebenarnya. Tergantung siapa. Siswa boleh nggak menilai guru? Jadi boleh kan? Berarti siswa menjadi tester, gurunya jadi testi yang ditesnya, gitu. Jadi proses testi dan tester ini bergantung apa yang mau dinilainya. Lanjut, nah ini ada beberapa contoh penilaian autentik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bisa teman-teman lihat, kira-kira ini apa bentuknya? Apa yang akan dinilai dari tugas ini? Betul, nilai teks, prosedur. Lanjut, yang ini autentik atau bukan penilaiannya? Autentik. Siswa diminta untuk membaca. Lalu dia menulis apa yang dia baca. Nanti guru akan menilai berapa banyak buku yang dia baca selama satu semester. Mungkin dibuat portofolio. Lanjut. Yang ini ya teman-teman, ini biasanya dipakai untuk menilai teman sejawat. Lihat, ketika seseorang presentasi dinilai oleh temannya, menurut saya tujuan pembelajaran, misalnya presentasinya poster atau video, dia tinggal ngasih, kan siswa kalau dibuat yang begini penilaiannya lebih menyenangkan. Iya. Kalau kita mau cukup 1, 2, 3, 4, 5 biar cepat gitu ya. Tapi kalau siswa mah termotivasi. Jadi di sini selain ada instrumen, juga sebenarnya ada rubrik. Apa itu rubrik? Mulai ya. Nah, kira-kira ini instrumen atau bukan? Yang tadi instrumen. Instrumen itu alat mengambil data. Ini instrumen atau bukan? Ya? Bukan, betul. Ini rubrik. Rubrik, ya. Apa itu Bu rubrik? Jadi rubrik itu pedoman yang dipakai seseorang untuk menilai. Kalau PG menilainya gampang. Kunci jawabannya B. Ya kan? Oke, benar dan salah. Tapi kalau performa, kinerja tidak bisa nilai dengan benar dan salah. Maka kita perlu membuat pedomannya. Namanya rubrik. Ya, betul. Rubrik ada 4 prinsip. Pertama, valid. Dia harus mengukur apa yang mau diukur. Mudah tidak membuat ukuran. Lebih baik bagaimana supaya objektif, Bu. Makanya kalau di dalam penilaian performa, sebaiknya guru itu saling berembuk dengan guru lainnya. Dalam lomba ini apa yang mau dinilai? Kalau misalkan dalam instrumen penelitian teman-teman mau buat rubrik, makanya perlu didiskusikan dengan pembimbing, dengan guru yang lain supaya objektif. Karena perasaan kita menurut saya yang namanya puisi bagus harus lantang. Kalau artikulasi jelek gimana? Kalau kita berembuk, itu akan banyak masukan, lalu kita sepakati sebagai kriteria minimum. Jadi sebenarnya rubrik itu kriteria minimum yang siapapun menilai akan sama gitu. Nah, itu namanya rubrik. Bu, susah atau Bu kalau saya mau menelitian, saya jadi guru, bikin rubrik harus diskusi dulu. Nah, alhamdulillah penelitian kan banyak sekarang. Teman-teman tuh bisa menggunakan rubrik-rubrik yang sudah teruji. Teman juga bisa menggunakan rubrik-rubrik punya Kemendikbud. Nah, yang sudah teruji. Boleh nggak Bu dimodifikasi? Sangat boleh. Asal tidak terlalu jauh. Namanya juga modifikasi. Jangan menghilangkan semuanya. Itu namanya baru, bukan? Lanjut. Nah, struktur rubrik Bu ada. Tadi kan saya contohkan ada kriteria. Kriterianya apa yang mau dinilai? Ini dulu. Jadi ketika teman-teman menyusunkan rubrik, kriterianya apa? Sudah ada kriterianya. Indikator tuh ciri.
Ya, apa yang mau dinilai secara spesifik dari kriteria itu. Lanjut, level capaiannya, gradasi. Oh, saya mau kasih skala. Kalau dia sangat baik 5, kalau dia sangat buruk 1. Tapi buat kriteria ini tidak bisa cuma sangat baik, sangat buruk, karena itu masih subjektif. Anda harus buat kriteria yang dilihat. Oke. Struktur ini memungkinkan penilai dilakukan secara transparan, konsisten, dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Nah, ini ada studi kasus ya. Kita coba nonton ya. Semoga tidak lama. Pak Wahyu Yusuf Ahmadi SSTP MSI serta teman-teman satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Pada tanggal 1 Juni 1945, seorang pendiri bangsa Video apa? Pidato. Pidato. Oke. Yang kedua, beda ini lagi. Oke, yang kedua, kira-kira ini video performa apa? karya Khairil Alfa. Sudah tahu lah ya, kalau sastra itu sedang apa? Bukan pidato kan? Hah, cara bahasanya beda. Mau tak seorang kan merayu. Tidak juga engkau mau hidup 1000 tahun lagi. Siapa di sini yang hidup 1000 tahun lagi? Ya, maksud saya, kenapa saya mengambil cuplikan kata itu? Dari segi bahasa sudah berbeda kan? Iya, maka kriteria yang teman-teman buat juga akan berbeda. Dua-duanya sama-sama bicara, tapi gesturnya, penyampaiannya satu. Karena itu akan mempengaruhi. Jadi teman-teman boleh kriteria sederhananya adalah gestur. Tapi gestur yang seperti apa di debat dengan di membaca puisi itu pasti berbeda. Oke. Jadi jika teman-teman menjadi guru bahasa Indonesia nanti ya, teman-teman harus mulai mikir nih bagaimana ya saya nyusun rubrik yang adil dan bermakna. Gitu teman-teman. Oke. Kriteria apa yang perlu disiapkan? Itu juga harus teman-teman mulai pikirkan. Jenis tugasnya bagaimana? Lalu teman-teman harus merancang tadi ya rubrik untuk kedua performa ini. Nah itu disebut rubrik tadi teman-teman. Baik, ada pertanyaan? Angkat tangan silakan. Kan Ibu banyak menjelaskan soal konsep penilaian yang autentik ini, beberapa keunggulannya dibanding yang konvensional. Tapi untuk penerapannya sendiri kan butuh lebih banyak persiapan. Nah, kira-kira dalam praktek sehari-hari apakah memang digabungkan dengan penilaian yang konvensional atau misalnya hanya yang autentik saja? Betul. Pertanyaannya Bu, apakah di dalam pelaksanaannya kedua penilaian ini dipisahkan atau bergabung? Mungkin begitu ya. Faktanya kan bergantung kamu mau menilai apa. Kalau seandainya penilaiannya hanya diperlukan, kalau saya pribadi jangan hanya kognitif, ya kan? Ketika anak-anak melakukan, biasanya kognitif itu di awal-awal. Kalau di dalam asesmen tuh namanya asesmen formatif. Jadi setelah belajar, tes dulu yang namanya drama apa, yang namanya puisi apa. Setelah itu level keduanya, jadi dibuat per level gitu. Walaupun dalam satu paket pembelajaran. Pertanyaannya dua. Yang pertama, kenapa penilaian autentik ini? Mengapa penilaian autentik ini penting untuk pembelajaran masa kini? Itu yang pertama. Yang kedua tadi di dalam model penilaian autentik, salah satunya itu portofolio, Bu. Kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan keterampilan. Nah, yang dinilai itu perkembangannya atau hasil akhirnya. Jadi si prosesnya atau hasil akhirnya. Bagus. Pertanyaan yang pertama, Mengapa? Mengapa ini penting? Kalau bayangkan kamu di dalam satu, kalau ini dulu, menurut Ivan, yang namanya penilaian itu untuk apa sih? Mengukur kemampuan. Untuk apa kalau kamu sudah tahu ukuran kamu? Memperbaiki kalau ada yang kurang. Betul. Memperbaiki, meningkatkan performa. Kalau kita tidak punya ukuran, kita di mana tidak akan pernah naik performanya. Misalnya malah menulis,
saya nulis baru bisa 1 kalimat, lalu belajar lagi 2 kalimat, 3 kalimat, kan terukur jadinya. Nah, itu yang disebut dengan penilaian autentik yang sifatnya penting. Jadi sangat penting menurut saya. Bahkan walaupun agak ribet memang, kalau penilaian autentik itu saya sebutkan ribet. Makanya biasanya rubrik-rubrik dari pemerintah tuh mereka punya biaya ya untuk membuat yuk kumpulkan para penilai lalu kita buat performanya. Nah, itu makanya biasanya kalau mahasiswa bimbingan ya atau yang lagi ujian, ini rubriknya kok pakai punya siapa, pasti itu. Karena kalau punya sendiri pasti ya gitu. Membedakan antara kriteria 5 ke 4 aja, ini apa bedanya? Yang satu tuh sangat baik dan baik dan tidak baik itu apa bedanya gitu. Karena kan tidak jelas. Nah, gitu. Jadi sangat penting dalam penilaian sekarang, apalagi anak-anak sekarang kan lebih suka tampil ya dibanding mikir. Saya katakan mereka lebih suka melihatkan ekspresi mereka di TikTok, di YouTube. Jadi kalau mereka dikasih tugas puisi cuma bikin puisi, tidak cukup. Puisi yang kamu buat pasang di TikTok, tunggu like, kan rata-rata sudah butuh validasi anak-anak sekarang. Oke. Yang kedua, bisa lupa tanya. Yang dinilai itu prosesnya atau hasil akhirnya? Ya, proses dan hasil akhir. Biasanya kalau ke guru buat pembobotan. Berapa persen nih untuk proses? Berapa persen untuk ya, dan biasanya yang paling bagus itu adalah disepakati di kelas. Makanya lebih baik disepakati. Mau berapa persen prosesnya penilaiannya? Mau berapa persen hasilnya? Biar anak-anak tuh berlomba. Oh, ibu mah pengen paling tinggi di proses. Jadi mereka semangat. Tapi hasil juga penting. Nah, karena kalau prosesnya bagus, hasilnya tidak ada, dianggap nihil prosesnya. Jadi sama-sama seperti skripsi, ujian. Kadang capek kita ya. Dia pengen selesai, pengen menyerah, kan gitu ya. Tapi kalau kita menyerah sekarang, semua yang sudah kita lakukan sampai capek, tidak ada hasilnya. Gitu. Tapi prosesnya penting. Paham kan ya? Oke, silakan yang nanti ya. Masih satu lagi. Jadi banyak yang nanya, bagus. Kalau itu nanya, kalau misalnya siswa ini ada satu siswa terus dia tuh ngerjain sesuatu atau ngerjain tugas, itu lebih mengandalkan hemisfer kanannya atau otak kanannya yang lebih mengandalkan kreativitas. Betul. Tapi pas hasil akhirnya itu nggak sesuai sama rubrik yang sudah ada, Bu. Apakah itu nilainya tetap rendah? Oke, kamu masih mengira-ngira ya? Iya. Rubrik itu nilainya tidak salah benar, tidak salah benar saja. Jadi boleh rankingnya panjang. Misalnya kayak pakai skala 5, 1 sampai 5 atau skala 7 di antara sangat bagus sampai kurang bagus. Dibuat kriteria kalau dia 7. Jadi kalau misalnya tadi sejelek-jeleknya dia mungkin nggak sampai 7, bisa di 6, bisa di 5. Makanya rankingnya luas. Jadi bisa terwadahi gitu. Kalau misalnya menilai suatu kreativitas seseorang itu bisa objektif sih, kayak apa? Sebenarnya tidak mungkin objektif, makanya perlu rubrik. Misalnya ada 3 orang penilai nih, kebetulan kan kalau lomba-lomba kreativitas itu pasti jurinya tidak satu. Silahkan cari teman. Lomba PKM, iya lomba PKM itu jurinya nggak pernah satu. Mereka akan baca draft nih, lalu dikasih rubrik. Dan ketika rubrik itu ada yang satu misalnya menilai 1, yang satu 5, itu akan diskusi para penguji itu. Kok kamu 5? Ya karena menurut saya gini. Oh maaf, saya kelewat, itu nggak kebaca, bisa begitu. Makanya lebih objektif sebenarnya. Kalau performa sama kreativitas, jadi nggak bisa kreativitasnya dinilai dengan benar atau salah, kreatif atau tidak kreatif, tidak bisa. Harus dibuat rank dengan rubrik. Tapi kalau misalnya kita membuat rubriknya ini terlalu rinci, apakah itu lebih bagus atau malah membatasi kreativitas siswanya itu kalau rubriknya terlalu rinci? Terlalu rinci malah kreativitas siswa diwadahi, yang akan ribet pengujinya. Ya. Semakin luas ranknya, sederhana ya. Saya kalau lihat rubrik yang dibuat mahasiswa ya, saya suka nanya misalnya ini skornya berapa, 20. Kalau saya mau kasih 15, apa kriterianya? Kalau mau saya kasih 5,5, gimana kriterianya? Oh iya ya tuh susah. Makanya mau rubrik nggak boleh begitu, harus 1, 2, 3 supaya selisih cuma 1. Objektivitasnya lebih tinggi, walaupun tetap pasti ada yang namanya penilaian manusia kan, karena objektivitas tiap orang pasti berbeda ya. Tapi setidaknya bisa ditekan subjektivitasnya. Jadi penting ya sebenarnya, Bu.
Dengan autentik tadi saya kepikiran oleh kamu tadi. Dengan adanya penilaian autentik, kita tuh memberi ruang dengan teman-teman kita yang otak kanannya jauh lebih cerdas. Coba kalau tidak ada, semuanya penilaian kognitif. Gak ada ruang untuk anak-anak kreativitas. Semua harus kognitivitas. Kasihan. Betul, makanya penilaian autentik ini, karena manusia itu isinya tidak hanya otak, teman-teman. Ya kan? Ada perasaan, afeksi, ada psikomotorik, gerak. Yuk, kuis udah mau habis waktunya, nak. Tapi serunya diskusi dengan Anda. Ya, ini ada pertanyaan sedikit pengetahuan kognitif. Nanti ada tugas kolaboratif, ini tugas kelompok ya teman-teman. Nanti teman-teman pilih mau menilai autentik apa, menyimak, menulis atau bersastra, silahkan. Rancang tugas autentiknya, jadi buat dulu instrumennya, ya itu disebut dengan tugas ya, instrumen itu alatnya. Buat dulu rancang tugasnya, baru jangan lupa rubriknya, cara menilainya bagaimana. Makanya dalam kelompok diskusikan. Lanjut presentasikan nanti hasilnya di pertemuan genap. Ya, sesuai dengan pembagian kelompok. Dan terakhir, ini tugas individu supaya pemahaman Anda semakin bagus. Nanti tolong Anda baca apa yang harus teman-teman baca, jenis-jenis skala penilaian dalam rubrik, keunggulan, kelemahan masing-masing rubrik, dan skala mana yang paling tepat untuk menilai keterampilan membaca puisi misalnya. Ya seperti kan teman-teman membuat, oh saya mau bikin autentik membaca puisi, ini mana yang lebih cocok. Nah teman-teman nanti buat dalam satu lembar ya, itu bahan untuk bertemu dengan di minggu depan. Alhamdulillah sudah sampai ujung, mari kita simpulkan. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan? Satu orang saja. Jadi apa penilaian autentik ini? Boleh saya? Boleh. Ya. Penilaian autentik itu penilaian yang berbasiskan dengan kehidupan nyata, gitu, berlandaskan kehidupan nyata, dan yang dinilai bukan cuma kognitif doang, tapi juga tidak hanya kognitif, tapi juga kemampuan dan perkembangan siswanya, bahkan jadi selama proses siswanya berketerampilan berbahasa Indonesia itu juga dinilai. Alhamdulillah. Betul ya. Jadi tidak hanya menilai satu komponen saja, seluruh komponen di dalam dirinya yang bisa dia tunjukkan bisa kita nilai. Untuk penutup, nah ini ya, penilaian bukan sekadar memberi angka, cakep, tetapi memberi makna. Mari ciptakan sistem asesmen yang adil, reflektif, dan mendorong perkembangan belajar. Sekali lagi, penilaian itu bukan judgment. Kamu tidak bisa, kamu bisa, kamu bodoh, kamu pintar, tapi harus membuat dia berkembang. Sekian dari saya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah datang di mata kuliah ini. Sampai jumpa di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.